Alah puasa lama saya lapar kan. Masih lama bukanya ya Allah. Aduh udah sahur tadi sedikit kan. Sabar ya. Sabar kalian. Aduh, namanya juga puasa. Jangan suara-suara gitu. Nggak jelas ini ya. Nggak bisa kompromi perut ini. Aduh. Aduh, ini batu kerikil udah nampak kayak kacang. Atau mut-mut aja. Aduh. Ngapa taruh sini sih? Goda-godain aja. Haus lagi. Aduh, jadi lemas, kurang energi. Aduh. Tapi nggak boleh tidur, jangan main game aja. Baru baca 1 juz, udah lemas, perut udah lapar, kerongkonganku aduh ya Allah dahaga. Seperti inilah mungkin yang dirasakan oleh orang-orang yang nggak makan ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra ngapa sih kemari aja Pak Indra? Lama sekali lah Pak Billy, haus. Aduh, Bapak malah menambah-nambah. Yang kurasakan haus, lapar lagi. Aduh. Iya, mau kemana kayak manapun susah kali. Lemas sekali Pak Billy. Iyalah, aku aja yang di rumah gerah, apalagi Pak Indra tadi dari luar. Aduh, gerah Pak ya? Saya lagi panas-panasan, keliling komplek. Aduh, rasanya Pak Billy. Aduh. Bapak tahu air kelapa Pak? Air kelapa pakai es gitu Pak. Ada degannya gitu. Waduh. Aduh, Pak Billy, kok kita yang itu pula Pak Billy, Pak Billy. Aduh, nam juga lagi, terbayang gitu Pak. Bapak tahu itu nanti gorengan gitu Pak. Aduh, kalau masuk dia lewat gini, kejek. Aduh, pasti nikmat kali lah ya kan. Iya, pasti nikmat kali. Yuk. Yuk pula. Bapak ngajak buka pula. Kayak mana ya Pak Billy ya? Kita kok semua ini disuruh puasa, ya kan? Kalau kita nggak puasa kan, saya kan keliling-keliling komplek itu lebih semangat gitu. Aku katanya ibadah gitu kan. Kalau lemas gini gimana coba? Aku tadi baru baca 1 juz Pak. Udah kering kali tenggorokanku ini. Mau sholat duha pun, aduh udah lemas sekali. Ya. Sendi-sendi ini udah gini Pak nih. Bergetar dia. Perut ini udah bersuara dia saling sahut menyahut antara lambung dengan usus besar. Iya, kalau kita nggak puasa kan enak ya kan, badan lagi fit ya kan. Sholat bisa mau berapa rakaat menurut kita mampu aja ya kan. Iya Pak. Ini kita, Kita berpuasa Pak ya. Mungkin ada hikmahnya yang belum apa kita hikmahnya tahu. itu Pak Billy ya? Ya nggak tahu Pak. Aduh. Ya tapi kalau lapar kan nggak bisa ditutup-tutupi. Tapi kata orang-orang sana itu kalau puasa itu enak. Iya. Banyak makanan yang enak-enak. Iya itu kan nanti kan kita berharapnya ya puasa sekarang buka gitu kan. Tapi nggak boleh. Iya. Sampai kujab begini Pak Itu kan Billy. udah rukun agama kita harus kita ikuti. Udahlah kita nggak usah puasa. Udah kalau kayak gini kan enak kita nggak puasa gitu. Mana nggak bisa lemes gitu? Badannya gitu. Mana bisa Ya gitu? kata orang lagi kalau puasa enak ya
kalau kita nggak puasa pun makan enak pun ada gitu. Oh, Nggak harus puasa, harus makan enak. itu udah diwajibkan sama kita ya, haruslah kita puasa. Tapi ya gimana Pak ya, aku ini lemah sekali kalau puasa. Nggak bisa aku ngapain pun. Mau ibadah pun aku nggak kuat lagi Pak. Itu ajanya. Ngantuk aja bawaannya. Bapak pernah ngantuk? Kalau Pak Beling masih enak lah. Cuman di dalam mobil, di dalam rumah. Kalau saya ini Pak Beling, Iya. coba keliling komplek, belum lagi dipanggil warga, lari. Belum lagi nanti warga ada kambingnya hilang, disuruh nyari. Puasa pula, apa nggak lemes coba? Iya. Warga mana lemas tahu. lah. Huh. Oh iya ya. Kalau Pak Beling enak, di dalam mobil. Coba, enak Pak Beling kan? Enak, iya kalau bandingkan Pak Indra enak Pak. Tapi namanya juga kalau orang nggak fit, ya bawa mobil itu pun bahaya Pak. Udahlah, yang pastinya lelah kali lah Pak Beling. Tapi jangan tidur Pak. Ustadz kemarin bilang jangan tidur, jangan main game. Tapi habiskanlah waktu itu untuk beribadah. Aku mau ibadah, tapi Ya kayak mana badanku kita mau beribadah, orang kita nggak fit gini Pak Beling. Iya ya. Orang fit badannya. Kali pun tadi dengerin di belakang. Ini, aduh. Ini lagi Pak Selamat ini. Gitu loh, puasa ini loh. Ya iya ini Pak Selamat, masalahnya ini kami lemes Pak Selamat. Pak Selamat enak lah gitu, cuman cuci piring, ngelap-ngelap, nggak kena panas, kena AC gini, enak Pak Selamat. Udahlah kita gak usah puasa lah Pak Selamat lah, lelah, lelah, haus. Puasa. Puasa itu kan Wajib. untuk kita orang Islam. Iya, kayak mana Bapak ini? Kita itu harus puasa. Iya. Ya walaupun Coba puasa, pasti lapar kan? ya lapar. Ya lapar lah Pak. Haus kan Pak sabar Selamat lah. kan? Ya haus, Haus kan? Lemes badannya kan? lemes. Nggak enak-enak, mau kapan pun nggak enak kan? Iya. Ya Pak. itu coba. Ya tapi kalau nanti kita nggak puasa, masuk neraka kita nanti. Masih ada ibadah lain seperti sholat kita lakukan. Masalahnya puasa itu wajib, Pak. Aduh. Bapak mau kacang? Nah, itu bukan kacang Pak Billy. Oh iya ya. Aduh. Wih, kok ganti kacang cocok juga itu. Jadi Pak, aku kalau puasa ini, satu hal yang aku belum tahu kali ilmunya. Kenapa sih kita itu berpuasa? Begitu. Betul juga sih. Kenapa kita harus menahan haus dan lapar? Iya ya. Padahal kalau cerita ibadah ya kan, kalau kita kenyang, nggak haus, seharusnya ya kan makin kuat ya kan? Ya ibadah. iya. Ini lemes, ya mungkin terbatas tenaga kita ya untuk ibadah. Iya betul. Yang ibadahnya cuma gerak badan itu aja. Gitu aja. Nampaknya lemes sekali kan? Kita butuh tenaga. Kan? Betul ya. Jadi aku bingung juga kenapa Oh ya? mungkin hikmahnya Bang Biring, biar bulan Ramadan itu siangnya kita nggak kemana-mana. Iya. Ini kan karena corona maka kita nggak kemana-mana. Iya juga sih. Mungkin gini Pak. Kalau Pak Indra ini, Iya, kemana-mana pun dia sampai. Sementara kita kerja ya wajib ya kan, masih kerja juga ya. Iya kata Ustaz kemarin kita harus mencari nafkah, harus bekerja karena semakin besar cobaannya maka insya Allah akan semakin besar pahalanya. kayak Ustaz. Kan ku ingat itu. Gue tinggal tak dandani sampean, pakai sorban tak belit-belit itu Pantes muka lah, sampean. saya tengok di luar sana itu yang kerjanya kena panas, kena ini, nggak mau orang puasa. Karena kan faedahnya tuh nggak ada mungkin sama dia. Astagfirullah. Itu. Mungkin Karena nggak tahu Nggak dia tahu kalau itu dia. wajib. Orang Kalaupun tahu, kita yang di sini aja banyak yang nggak tahu. Loh malah ditanya katanya wajibnya itu cari nafkah untuk keluarga. Kalau puasa-puasa nih ala udahlah kata. Allah Maha Pengampun katanya. Makanya itu PR buat Pak Indra. Iya. Bapak kasih contoh. Walaupun saya berpuasa, saya masih tetap kerja. Ini badannya gede. Yalah, keliling Berarti- bentar udah luyu. Berarti Pak Selamat nggak memandang badan gede ya orang puasa ini ya. Badan gede pun kayak mana pun lemes juga ya. Ya iyalah Pak. Iya kan? Justru kita yang udah terbiasa makan banyak ini tiba-tiba nggak makan banyak, jadi lemes sekali Pak. Jadi kayak Tengok mana- ini orang yang nggak pernah dikasih makan, kayaknya biasa aja. Aku makan loh Bang Biring. Loh makan mana dagingmu Mat?
larinya ke sini. Wah, Kemana? Ke sini? Kotak. Oh gini kok tadi? Ini. Oh. Ya. Lalu kan makin cerdas. Oh iya, cerdas. gitu. Jadi kalau kau berpikir itu butuh prosesor tenaga yang banyak ya kan? Oh Iya, orang prosesornya lemah. Jadi panas dia, cepat panas dia. Pak Selamat aja kalau mau masak untuk buka puasa aja dia cepet. Ya makanya aku sebenarnya dulu kalau sekolah aja mungkin aku udah jadi prosesor pemiring. Tapi mungkin Profesor. Pak Selamat. Iya, profesor. Nah inilah karena puasa ini tadi nggak ada faedahnya kan puasa itu. Ya. Tambah hilang kan Bapak pinternya jangan kan. gitu. Bapak udah tahu dari mana nggak ada faedahnya. Ya itu Budia ngomong profesor aja. ya nggak ada Prosesor. kaitannya. Tapi aku yakin ada hikmahnya. itu. Ada, tapi Bapak nggak tahu. Aku tahu salah satu kemarin kata Ustaz. Oke, sebutkan Ingat 5. Apa? Satu aja. Aku satu cuma bilang. Supaya kita itu bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang kesulitan dalam makan. Contohnya saudara-saudara kita di Suriah, kemudian di Somalia. Kadang mereka kan nggak dapat makanan kan. Karena perang, karena iklim, nggak panen gitu. Itu bisa kita rasakan gitu kan. Tapi nggak, apakah sekedar rasakan aja pikirku. Cuma ngerasain aja gitu. Tapi kok Pak Billing kok sok kali ya? Loh, Masa kok sok, Pak? sampai Suriah. Kan orang Suriah sekarang banyak yang susah Lah kok nggak makan loh, Indonesia Pak. kenapa sih Pak Billing? Di Indonesia Yang alhamdulillah kita sekeliling masih bisa kita ini makan. kan masih banyak. Kayak bapak gitu. Tapi kan masih banyak yang ngasih makan, Pak. Mana kita biarkan tetangga kita kelaparan. Tetangga macam apa kita itu kalau kita biarkan tetangga kita kelaparan? Loh, orang Suriah nggak punya tetangga. Nggak punya tetangga gitu. Di satu negara dia nggak makan, nak. Kan bahaya. Satu negara Pak. Orang perang, Pak Billing. makanya jangan suka Jadi nggak perang. pernah tutup pintu langsung itu ya? Tuh pintu. Oh, dia pun ngungsi, Pak. Tutup pintu gimana? Rumahnya pun hancur. iya, iya. Maka kita doakan supaya mereka ya dikasih Allah keamanan. Iya, amin. Apalagi bulan puasa gini kan. Nah ini baru cerdas Pak Selamat. Wih, itu ada Lah hasil ini- makanan-makanan itu. Nah ini profesor. Oh, profesor. Ngomong profesor tadi apa dah? Prosesor. Katanya pintar kan. Ini baru. Gitu. You kan no understand. Tapi pertanyaanku gini. Ah. Apa faedahnya kalau kita merasakan kelaparan ini? Faedahnya apa? Itu jadi pertanyaan gua. Kalian tahu? Mungkin biar cacing di dalam makin kurus. Oh, bisa juga. Mana pula kayak gitu loh. Mungkin Pandaian kalian aja. pengilitan. Oh, I understand. Oh, why? Understand. Because. Nah, kan aku udah ngomong pakai Abi. bahasa Inggris salah. Supaya nampak aku itu dulu terpelajar sedikit. Oke, Because nganu Iya. kayak sampean yang perutnya belenduk itu bisa mungkin makin singset. Kalau bisa jadi Berarti itu faktor kesehatan juga lah ya kan? Iya, mungkin ya. sehat ya. Sehat Mungkin, juga. mungkin. Yes, Ya yes, orang sehat. kalau badannya proporsional nggak obesitas kayak aku ini ya itu sehat. Kayak Pak Indra ini sehat. Sehat alhamdulillah. Kalau aku ini ya alhamdulillah la kulli hal lah. Harus tetap bersyukur juga dikasih Allah ya kan. Iya. Tapi kalau yang kurus kayak mana coba? Yang kurus supaya Supaya apa? juga ya, supaya mungkin Lelah kalah gue Pak Selamat, Pak Billing. Iyalah. Bikin dulu minum, bikin. minum apa? Puasa lagi. Dan juga haus. Ya Pak Indra mau mengorbankan puasa hari Kalau ini. enggak saya tidur dulu Pak Selamat ya. Waduh. Padahal kemarin udah dibilang sama Pak Ustadz kan, Jangan tidur. jangan banyakin tidur. Harus Kayak mana Pak sabar. Selamat? Aduh. Ditahan-tahan. Kalau enggak, gini aja, Pak Indra wudhu, pas kumur-kumur ditelan. Oh. Apa boleh tuh Pak Billing? Ya mana boleh kan kata Ustaz kemarin nggak boleh. Enggak boleh kalau niat gitu Pak Selamat. Baru boleh. Apalagi pakai sirup. Wih. Seger kali itu ya Allah. Ya Allah. Ini masih lama buka nih Bang Piring. Jangan kita cerita. Ya syukur-syukur Pak Selamat nggak ada warga yang untuk minta bantuan sama saya lah untuk sementara ini. Bapak diam aja sini kan nggak nampak Iya. orang. Aku ya, jangan-jangan dia kesini mau sembunyi dari warga. Iya memang Iya, itulah kan tujuan ada dia tiap hari datang kemari. Pak Indra itu harus kerjanya keliling. Tengok ada nggak warga kita yang ngumpul-ngumpul gitu. Di ambiar apa namanya, diusir. Nanti aja lah Pak Selamat kalau udah habis buka puasa aja lah kelilingnya Pak Selamat. Lah elah, puas. Ya habis buka puasa ya. Nanti ibadah. kalau saya pingsan di tengah jalan kayak mana coba?
Ya bagusnya di pinggir aja, Pak. Iya, jangan di tengah, Pak. Minggir aja. Lewat pinggir-pinggir gitu. Iyalah, Ya, jangan nanti di masuk tengah. paret, nggak ada yang tahu. Ayo. Gitu, Pak ya. Kalau ada di pinggir. Jangan, yang penting jangan di tengah, Pak. Bapak nelpon aja kalau mau pingsan. Bapak nelpon kami, aku mau pingsan nih di sini, nanti biar kami datengin. Oh. Di paret mana, Pak? No. Iya, sakti kali lah itu Pak Selamat. Kalau mau pingsan telepon. Makan. Nggak apa. Coba. Itu batu loh Pak Billing. Oh iya, Pak. Bukan kacang Pak Billing. Astagfirullah.